Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Jumpa lagi di channel saya. Kali ini saya akan membahas pengantar analis dan desain sistem informasi. Untuk bahan kajian pada pertemuan-pertemuan selanjutnya, saya merujuk pada buku Sistem Analis dan Desain edisi keempat yang ditulis oleh Dennis, Wiksom, dan Ruth. Di mana bahan kajian ini akan dimulai dari tahapan planning. Pada tahapan planning ini, kita akan membahas dua topik utama. Yang pertama, the System Analysis dan Information System Development, dan Project Selection dan Management. Pada tahap planning ini, kita akan banyak bicara tentang bagaimana manajemen proyeknya, pengendalian proyeknya. Setelah itu, baru kita akan lanjut pada bagian kedua di tahap analysis. Pada tahap analysis ini, kita akan sudah mulai masuk pada pengembangan sistemnya, atau sistem informasinya itu seperti apa nanti dari sisi analisnya. Pada topik-topik di bagian ini, kita akan membahas pada requirement determination, use case-nya, bagaimana proses modeling sampai pada tahap data modelingnya. Pada bagian 3, di bagian desain, kita sudah masuk pada bagaimana desain yang harus dilakukan, bagaimana arsitekturnya, bagaimana user interface-nya, dan bagaimana program desainnya, data storage-nya, dan lain-lain. Kemudian pada bagian keempat, barulah kita masuk pada implementation phase. Nah, di sini biasanya masuk pada moving into implementation, persiapan ketika nanti programnya sudah jadi, kemudian pelatihannya sampai pada install programnya nanti. Nah, itu bahan-bahan kajian utama nanti yang akan kita gunakan nanti selanjutnya. Untuk ruang lingkupnya yang lebih mendalam dari topik bahasan tadi, yang pertama dari sisi planning. Dari sisi planning ini, yang pertama yang dilakukan adalah initial system request, di mana sebelum membangun sebuah sistem, tentunya kita harus mendengarkan penawaran-penawaran atau kebutuhan-kebutuhan yang diinginkan oleh usernya. Nanti setelah initial system request, barulah kita menganalisis kelayakannya atau feasibility study. Ada 3 yang dilakukan pada feasibility study. Yang pertama, dari kelayakan teknisnya, kelayakan ekonominya, dan kelayakan organisasinya. Dari sisi kelayakan teknik, biasanya kita akan melihat bagaimana teknologi ini, apakah ini bisa mendukung, bagaimana kelengkapan sistem dan softwarenya, bagaimana nanti orang-orang yang akan menggunakan, bagaimana familiarisasinya terhadap teknologi ini. Kemudian dari sisi kelayakan ekonomi. Dari sisi kelayakan ekonomi, kita akan berbicara banyak tentang bagaimana untung rugi ketika proyek ini nanti akan kita kembangkan. Bagaimana manfaatnya proyek ini ketika kita akan kembangkan. Pada sisi organisasi, bagaimana dukungannya. Ketika kita nanti implementasikan, apakah nanti orang-orang dalam satu organisasi itu akan menerima. Karena memang dalam tahapan organisasi ini, kalau misalkan ada sistem baru, biasanya resistensi penerimaannya itu memang agak tinggi juga. Jadi sehingga kita perlu melihatnya. Dari 3 ini memang harus memenuhi kelayakan. Karena contoh misalnya, kalau dari sisi aspek teknisnya itu layak, tapi dari sisi ekonominya itu akan merugikan atau kurang bermanfaat, maka ini juga tidak akan bisa berjalan. Begitu halnya ketika dua-duanya misalkan teknis dan ekonomi bisa jalan, tapi dari sisi dukungan organisasinya kurang baik, maka nanti akan terjadi banyak hambatan ketika pengembangan. Maka sebaiknya itu juga menjadi bahan pertimbangan utama. Kemudian yang kedua, dari sisi project plan-nya. Dari sisi project plan-nya, kita akan mengatur pembagian tim kerja. Kita sudah mulai masuk pada pembagian tim kerja, siapa mengerjakan A dan siapa mengerjakan B dan C. Kemudian kita membaginya berdasarkan skill-nya masing-masing, dan kalau bisa di sini sudah ada rapat-rapat kecil persiapannya. Nah, hasil dari tahapan planning ini nantinya kita akan menghasilkan
namanya project plan. Perencanaan projectnya itu bagaimana. Nanti project plan-nya itu menjadi rujukan kita juga pada pada bagian selanjutnya. Kalau tadinya di tahap planning kita masih banyak berbicara tentang manajemen projectnya, belum masuk pada pengembangan sistem informasinya, maka pada tahapan ini analis kita sudah masuk pada tahapan persiapan analis kebutuhan untuk pengembangan sistemnya. Yang pertama, kita melakukan requirement definition. Requirement definition ini biasanya ada dua, gathering dan analyze. Analisis kebutuhan, pengumpulan kebutuhan, dan analisis kebutuhannya sendiri. Biasanya juga akan dilihat dari dua, kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Kebutuhan fungsional biasanya akan berbicara tentang aktor-aktor yang berperan di dalamnya. Kebutuhan non-fungsional itu akan berbicara tentang software dan hardware-nya sampai pada indikator-indikator pengukurannya. Misalnya dari sisi usability-nya, dari sisi performance-nya, dari sisi security-nya, atau dari sisi reliability-nya. Itu sudah dibahas pada kebutuhan ini. Nanti setelah itu kita membuat peta-peta dalam bentuk use case diagram. Ada dua biasanya use case yang bisa kita gunakan di sini. Kita petakan use case diagram atau activity diagramnya. Kita sudah mulai membentuk bagaimana siapa aktornya, gimana nanti prosesnya, seperti itu. Jadi ada dua saja biasanya yang kita gunakan, activity diagram atau use case diagram. Karena memang jangkauan dari user itu cuma sampai di situ. Kalau sudah masuk ke dalam-dalamnya itu nanti urusan program dengan pengembang atau top leadernya. Pada bagian 5, proses modelnya kita sudah melihat bagaimana sistem ini berjalan, aliran prosesnya. Biasanya di sini kita menggunakan data flow diagram. Setelah proses model, barulah kita melihat data modelnya. Aliran datanya itu seperti A, data A ke B, C, dan seterusnya. Biasanya kita menggunakan entity relationship diagram pada bagian ini. Nah, hasil dari analisis ini kita akan sudah menghasilkan sistem proposal yang sudah jadi. Nah, dari tahapan analisis ini, barulah kita akan lanjut kepada bagian ketiga, yaitu tahapan desain. Alternatif matriksnya, jadi sudah jadi bentuk-bentuknya, matriksnya, kemudian kita melihat dari sisi arsitektur desainnya. Bagaimana nanti arsitektur desainnya dari sisi client servernya bagaimana, ya kita akan melihat dari sisi kelayakan kesiapan bagaimana software yang digunakan, hardware yang kita gunakan itu sudah semua kita siapkan. Kemudian setelah itu kita melakukan interface design. Interface design-nya kita melihat dari user experience-nya, bagaimana navigasinya, input-output-nya, sampai kalau bisa sudah menghasilkan prototipe-nya. Biasanya dalam bentuk wireframe atau kita sudah membuat mockup-nya dalam bentuk yang sistem yang sudah jadi bisa dilihat oleh usernya. Nah, setelah itu barulah kita masuk pada physical process model. Nah, jadi bagian dari arsitektur desain juga tadi kita sudah membentuk proses model. Bedanya dengan di tahap analis, di sini sudah jadi bentuknya. Kalau di sana kan tadi masih dipetakan aliran-alirnya, kalau di sini sudah memang sudah jadi physical process modelnya itu, data flow-nya itu sudah memang jadi, sudah bisa dilihat. Sehingga itu nanti bisa digunakan untuk interaksi antara programmer dengan sistem analisnya atau dengan top leader pemegang projectnya atau pimpinan projectnya. Kemudian physical data model juga sudah jadi, ya sudah jadi dalam bentuk entity relationship diagram. Ini juga sudah jadi bentuknya, ya sudah jadi bentuknya di sini. Kemudian juga kita melihat dari sisi database dan file-file specification-nya seperti apa. Ya, nah hasil dari tahapan desain ini paling tidak kita sudah menghasilkan sistem specification-nya seperti apa. Mulai dari software, hardware specification-nya sampai interface desainnya, modelnya itu sudah ada. Sampai aliran datanya, modelnya, sistem proses modelnya juga sudah tersedia semua. Setelah tahapan desain, barulah kita masuk pada tahap implementation. Pada tahap implementation di sini, programmer sudah mulai bekerja, kemudian nanti sampai akhirnya programmer juga sudah selesai mengerjakan. Setelah selesai mengerjakan, barulah kemudian program itu kita testing melalui misalkan unit testing, kemudian integration test, system test, validasi test, alpha dan beta, sampai pada nanti acceptance testnya. Kita bisa lakukan tes seperti ini. Setelah itu dilakukan tes, barulah kita melakukan migration plan-nya. Persiapan migration, ya, bagaimana aja manajemen migrasinya.
biasanya manajemen migrasi itu kita harus lihat apakah memang ini migrasinya untuk langsung ke sistem memang baru atau memang yang sudah ada kemudian kita adding atau tambahkan. Biasanya kalau ada misalkan sudah ada sistemnya kemudian tinggal kita migrasi itu biasa akan sulit migrasinya karena memang dari sisi kompatibilitas juga kita harus melihatnya. Jadi memang cenderung agak sulit. Setelah migrasi selesai, kemudian kita melakukan pelatihan-pelatihan. Kemudian melakukan pelatihan. Tadi di awal memang perlu dokumentasi juga ya. Dokumentasi juga tentu kita dalam proses ini kita harus perhatikan betul. Karena biasanya kita sibuk dengan programmer, tes, dan lain-lain tanpa dokumentasi. Sehingga itu juga penting. Setelah itu kita membuat sebuah report, laporan-laporan problem-problemnya yang masih ada, kemudian kita nantinya evaluasi untuk lebih baik. Dari hasil ini sebenarnya dari hasil ini kita akan menghasilkan installed system. Jadi sistem yang sudah jadi itu sudah tersedia. Sebenarnya dari tahapan implementation ini masih ada tahap evaluasi untuk melihat berjalannya sistem ini dengan baik. Oleh karena itu, sebenarnya dalam tahapan sistem analyze dan desain ini, itu cukup sampai pada tahap desain saja. Jadi kerjaan analis dan desain sistem informasi itu cuma sampai di sini saja sebenarnya. Bahkan sistem-sistem analis itu memang sudah sampai di sini saja. Tapi tidak apa-apa kita sampai di sini karena memang juga ada keterkaitan sedikit. Meskipun secara ini hanya sampai pada tahap desain saja. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya kita akan diskusi melalui LMS dan nanti diskusi dan tanya jawab ya. Nanti materi ini juga saya akan siapkan dan e-booknya juga nanti akan saya siapkan di LMS. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua.